Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Rumah Bekas Pesugihan. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Anya, Nadine, Caca, dan Ani adalah 4 mahasiswa perempuan yang sudah berteman sejak awal masuk kuliah. Mereka berempat sepakat menyewa sebuah rumah kontrakan bersama agar bisa menghemat pengeluaran biaya hidup selama menempuh pendidikan. Setelah berkeliling mencari ke beberapa tempat, mereka akhirnya menemukan sebuah rumah yang sangat cocok dengan keadaan keuangan mereka. Harga sewa rumah tersebut terbilang sangat murah, yaitu hanya Rp300.000 untuk setiap bulannya. Bagi ukuran kantong mahasiswa, harga tersebut jelas sangat menguntungkan, apalagi jika pembayarannya dibagi untuk 4 orang. Rumah kontrakan itu memiliki ukuran bangunan yang lumayan besar dan posisinya memanjang ke arah belakang. Di bagian dalamnya terdapat 3 kamar tidur, 1 ruang televisi yang luas, ruang dapur, dan 1 kamar mandi. Rumah ini juga memiliki area halaman depan yang cukup luas untuk memarkir motor mereka. Lokasi rumah ini berada di dalam sebuah kawasan perkampungan yang masih banyak ditumbuhi pohon rindang. Jaraknya lumayan jauh dari jalan raya utama, sehingga suasananya terasa sangat sepi dan tenang untuk ditinggali setiap hari. Saat pertama kali datang melihat kondisi rumah, mereka berempat berdiri di teras depan sambil berdiskusi ringan. Mereka menimbang-nimbang apakah rumah ini benar-benar layak untuk mereka tempati bersama selama masa kuliah. Gimana menurut kalian tempatnya? Ini beneran murah banget loh. Masa sebulan cuma 300.000? Ucap Anya sambil menatap teman-temannya. Iya makanya, sisa uang jajannya kan lumayan bisa ditabung buat bayar keperluan kuliah kita yang lain. Kamarnya juga kebetulan pas ada 3, jadi cukup banget buat kita berempat. Jawab Nadine menimpali perkataan Anya. Tapi kalian berdua nggak merasa aneh sama harganya? Rumah segede ini masa harga sewanya semurah itu sih? Tanya Ani dengan raut wajah yang sedikit ragu melihat kondisi sekitar. Caca yang sejak tadi hanya memperhatikan sekeliling langsung ikut memberi tanggapan. Udahlah, ambil aja rumahnya. Mungkin standar harga sewa kontrakan di kampung ini memang segitu. Lingkungannya juga sepi. Kita kan jadi bisa lebih fokus kalau ngerjain tugas kampus. Dari sini ke kampus juga jalannya nggak terlalu jauh kok. Bener juga sih kata Caca, kondisi bangunannya juga masih kelihatan bagus kok. Ya udah, mending kita patungan uangnya sekarang, terus langsung bayar ke bapak yang punya kontrakan. Ucap Ani yang pada akhirnya ikut setuju dengan usulan tersebut. Setelah sepakat untuk menyewa rumah tersebut, mereka berempat mulai memindahkan barang-barang dari tempat kos yang lama. Anya dan Nadine memutuskan untuk tidur dalam satu kamar yang sama, sedangkan Caca dan Ani menempati 2 kamar lainnya secara terpisah. Mereka mulai menata semua barang bawaan dan membersihkan seluruh ruangan agar nyaman saat ditempati. Mereka bergotong royong menyapu lantai, mengelap kaca jendela, dan menata letak perabotan yang ada di ruang televisi serta dapur. Saat itu, mereka berempat sama sekali tidak mengetahui satu buah fakta penting tentang lingkungan di sekitar tempat tinggal baru mereka. Tepat di bagian belakang rumah yang mereka sewa, lokasinya berbatasan langsung dengan area kebun kosong yang sangat sepi. Di balik kebun kosong itu, terdapat sebuah area pekuburan tua yang sudah sangat jarang didatangi oleh warga setempat. Ketidaktahuan mengenai fakta lingkungan ini membuat mereka berempat menjalani hari-hari awal pindahan dengan perasaan sangat santai tanpa ada beban pikiran sedikit pun. Mereka merasa sangat beruntung karena bisa mendapatkan tempat bernaung yang cukup luas dan pastinya sangat murah. Pada minggu-minggu pertama mereka tinggal di sana, kehidupan 4 mahasiswa ini berjalan normal, layaknya hari-hari biasa, tanpa ada satupun kejadian aneh. Setiap pagi harinya, mereka selalu bangun tepat waktu, bersiap-siap bersama, dan berangkat kuliah dengan mengendarai motor masing-masing. Menjelang sore hari, mereka pulang dari kampus dan beraktivitas layaknya penghuni rumah pada umumnya. Mereka sering menyempatkan memasak bersama di dapur untuk menyiapkan makan malam. Setelah selesai makan, mereka biasanya berkumpul di ruang televisi untuk mengerjakan tugas dari dosen sambil mengobrol dan bercanda ringan. Setelah semua tugas perkuliahan selesai,
Mereka perlahan masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat sampai tiba keesokan paginya. Suasana perkampungan yang sangat sunyi membuat waktu istirahat mereka terasa sangat nyaman karena tidak ada suara bising kendaraan yang lalu lalang. Pohon-pohon besar di sekitar rumah hanya sesekali menghasilkan suara gesekan daun saat tertiup angin pada malam hari, membuat sirkulasi udara terasa sejuk dan membuat mereka selalu bisa tertidur dengan sangat pulas. Keadaan rumah yang selalu terasa tenang itu perlahan mulai berubah setelah sebuah peristiwa duka menimpa tetangga sebelah. Suami dari keluarga yang tinggal tepat di sebelah kontrakan mereka dikabarkan meninggal dunia secara mendadak. Kabar duka ini secara perlahan memengaruhi suasana di sekitar rumah kontrakan yang mereka tempati. Lingkungan perkampungan yang pada dasarnya sudah sangat sepi, kini terasa semakin sunyi dan memancarkan suasana yang membuat perasaan menjadi sedikit tidak nyaman. Anya, Nadine, Caca, dan Ani sempat meluangkan waktu mereka untuk pergi melayat ke rumah tetangga tersebut sebagai bentuk rasa simpati dari warga baru. Setelah serangkaian acara pemakaman usai, warga sekitar memang mulai kembali beraktivitas secara normal setiap harinya. Namun, ada sebuah hawa yang terasa sangat berbeda saat mereka berada di dalam kontrakan. Hawa di dalam ruangan mendadak terasa jauh lebih dingin dari hari-hari biasanya, dan secara perlahan membawa perasaan cemas bagi siapa saja yang kebetulan sedang berada sendirian di dalam rumah. Nadine adalah orang pertama yang membuktikan perubahan hawa serta suasana tersebut melalui sebuah kejadian tidak terduga pada suatu siang. Hari itu, Nadine sedang berada sendirian di rumah karena kelas jadwal kuliahnya kebetulan selesai lebih awal. 3 temannya yang lain masih harus mengikuti jadwal kuliah pada siang hari sampai menjelang sore. Nadine memilih berbaring santai di dalam kamarnya sambil membaca ulang buku catatan miliknya. Suasana rumah saat itu benar-benar terasa sangat hening. Hanya terdengar suara perputaran baling-baling kipas angin dari arah sudut kamar. Saat Nadine mulai memejamkan mata karena merasa lelah, telinganya tiba-tiba menangkap sebuah suara dari arah ruang televisi. Nadine mendengar suara langkah kaki seseorang yang sedang berjalan mondar-mandir tepat di luar kamarnya. Suara tapak kaki itu bergesekan dengan lantai keramik dan terdengar sangat jelas di tengah keheningan rumah. Loh, itu siapa yang lagi jalan di luar? Bukannya jadwal kuliah anak-anak yang lain baru selesai sampai sore ya? Gumam Nadine sambil mendadak duduk di tepi kasur. Anya? Caca? Ani? Kalian udah pada pulang kampus ya? Panggil Nadine dengan suara yang lumayan keras dari dalam kamar. Tidak ada jawaban balasan sama sekali dari arah ruang TV. Nadine segera mengambil ponselnya dari atas kasur dan langsung menelpon Anya untuk memastikan keadaan. Halonya, kamu udah sampai kontrakan belum? Tanya Nadine dengan nada penasaran setelah teleponnya tersambung. Belum, Din. Ini aku masih ngerjain tugas di kantin bareng sama Caca dan Ani juga. Emangnya kenapa, Din? Tanya Anya keheranan. Kalian bertiga beneran belum pulang? Terus ini yang dari tadi lagi mondar-mandir di depan kamarku siapa dong? Suara Nadine mulai bergetar pelan menahan takut. Kamu salah denger kali, Din. Perasaanmu aja itu. Coba kamu periksa keluar kamar aja sana biar pasti. Jawab Anya mencoba memberikan penjelasan masuk akal. Setelah menutup sambungan telepon, Nadine berjalan perlahan keluar kamar dan mendapati keadaan ruang televisi ternyata kosong melompong. Ia kemudian memeriksa semua daun pintu dan jendela. Ternyata semuanya masih dalam kondisi terkunci rapat dari dalam. Nadine kini berdiri mematung sambil mencoba keras meyakinkan dirinya bahwa suara langkah itu barangkali berasal dari jalanan luar rumah. Beberapa hari setelah Nadine mengalami kejadian menakutkan pada siang hari itu, kini giliran Anya yang merasakan langsung keanehan di dalam rumah. Malam itu waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam dan cuaca di luar terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Seluruh penghuni rumah sudah terlelap di kamar masing-masing setelah kelelahan mengerjakan setumpuk tugas kampus. Anya yang awalnya sudah tertidur pulas, tiba-tiba terbangun karena merasa haus. Saat ia membuka matanya perlahan, keadaan kamar sangat gelap dan hanya diterangi cahaya remang dari tiang lampu jalan yang masuk melalui celah ventilasi. Nadine tampak tertidur sangat pulas di sampingnya. Anya berniat untuk bangun lalu mengambil segelas air minum di dapur. Namun niatnya langsung berhenti seketika. Telinganya secara tidak sengaja menangkap sebuah suara yang sangat aneh dari arah ruang televisi. Suara itu berupa ketukan langkah kaki yang bergesekan langsung dengan lantai keramik rumah. Anya menahan napasnya dan mencoba menajamkan pendengarannya di tengah keheningan malam. Benar saja,
langkah kaki itu terdengar sangat nyata dan bergerak lambat secara mondar-mandir di ruang depan. Suara langkahnya terdengar berat dan sangat berbeda dengan kebiasaan langkah kaki teman-temannya yang biasa ia dengar setiap hari. Anya langsung teringat pada cerita Nadine beberapa hari yang lalu saat Nadine ditinggal sendirian. Rasa takut perlahan merayap naik membasuh dada Anya, membuat detak jantungnya berdebar sangat kencang. Ia terus mendengarkan suara langkah yang seolah sedang berjalan memutari meja televisi itu. Walaupun merasa sangat takut, Anya memilih untuk tetap berbaring di atas kasurnya. Ia menarik selimut tebalnya sampai menutupi batas leher, lalu memejamkan matanya rapat-rapat. Anya sengaja berpura-pura tidak mendengar apapun malam itu karena ia tidak ingin membuat Nadine terbangun lalu malah memicu kepanikan di dalam rumah. 3 minggu berlalu sejak malam yang menegangkan bagi Anya tersebut. Kehidupan mereka berempat seolah kembali berjalan normal tanpa ada gangguan suara apapun dari luar kamar. Namun, ketenangan di rumah itu ternyata tidak bertahan lama. Suatu sore, saat mereka berempat baru saja pulang bersama dari kampus, ada hal baru yang mengganggu kenyamanan kontrakan mereka. Bau bangkai yang sangat tajam tiba-tiba menyengat hidung dari arah dapur. Baunya benar-benar sangat busuk, seolah perpaduan antara bau daging membusuk dan genangan air kotor yang sudah lama mengendap. Anya, Nadine, Caca, dan Ani sampai harus menutup rapat hidung mereka menggunakan tangan saat melangkah masuk ke dalam rumah. Ya ampun, ini bau apaan sih? Busuk banget rasanya, sampai mau muntah aku nyiumnya. Keluh Caca sambil terus menutup hidungnya rapat-rapat. Iya nih, kok tiba-tiba rumah kita bisa bau bangkai begini ya? Padahal tadi pagi waktu kita berangkat kampus, baunya masih biasa aja loh. Sahut Ani sambil menyibas-nyibaskan tangan di depan wajahnya, berharap baunya sedikit hilang. Paling ada tikus mati di belakang kulkas atau di kolong lemari piring. Ayo kita cari bareng-bareng sumber baunya biar bisa cepat dibuang. Aku udah nggak tahan kalau kelamaan nyium bau beginian. Ajak Anya kepada teman-temannya. Aduh, malas banget sebenarnya kalau harus berurusan sama bangkai tikus. Tapi mau gimana lagi? Bau begini mana bisa kita santai buat masak makan malam? Balas Nadine dengan raut wajah kesal. Mereka berempat akhirnya membagi tugas untuk mencari sumber bau busuk tersebut. Mereka memeriksa setiap sudut dapur dengan sangat teliti. Mulai dari bagian kolong meja kompor, celah sempit di belakang kulkas, bagian dalam tempat sampah, hingga sudut-sudut lemari penyimpanan alat masak. Semuanya sudah mereka periksa, namun mereka sama sekali tidak menemukan wujud bangkai tikus atau hewan mati apapun. Bau busuk itu seolah mengambang begitu saja di udara, tanpa ada sumber wujud fisik yang jelas. Karena merasa sangat penasaran sekaligus jengkel, Ani bahkan berinisiatif mengambil kursi kayu panjang untuk memanjat. Ia mencoba memeriksa bagian atas plafon dapur, yang kebetulan memang berlubang kecil di salah satu sudutnya. Ani mengarahkan cahaya senter dari ponselnya ke dalam lubang plafon yang gelap tersebut. 3 temannya menunggu di bawah sambil menengadah memperhatikan dengan cemas. Gimana nih, ada bangkainya nggak di atas sana? Kalau emang ada, biar kita ambil pakai gagang sapu aja, tanya Caca dari bawah. Nggak ada apa-apa, Ca, kosong melompong di atas sini. Cuma kelihatan ada debu kotor sama sarang laba-laba aja. Bau bangkainya juga aneh, malah kerasa makin tipis kalau aku cium dari dekat lubang plafon ini. Jawab Ani kebingungan sambil perlahan turun dari atas kursinya. Terus ini baunya dari mana dong asalnya? Udah semua tempat kita periksa tapi tetap aja nggak ketemu bangkainya. Ucap Nadine yang mulai merasa lelah dan bulu kuduknya perlahan merinding. Pencarian mereka sore menjelang malam itu terpaksa dihentikan karena tidak membuahkan hasil sama sekali. Mereka berempat akhirnya terpaksa menahan rasa tidak nyaman itu sepanjang malam di dalam rumah. Keesokan harinya, sebelum berangkat kuliah, Anya menyemprotkan cairan pewagan ruangan dengan jumlah yang cukup banyak ke arah dapur dan sekitar ruang televisi. Ajaibnya, bau bangkai yang sangat tajam dan mengganggu itu tiba-tiba saja hilang tak berbekas pada keesokan harinya. Bau busuk itu lenyap begitu saja dari udara, seperti tidak pernah ada sebelumnya. Mereka berempat merasa lega sekaligus sedikit heran, karena biasanya bau bangkai tikus yang menyengat akan bertahan berhari-hari meskipun sudah disemprot dengan pewangi ruangan. Namun karena merasa sangat bersyukur sudah terbebas dari bau busuk, mereka memilih untuk tidak memperpanjang urusan tersebut dan menganggapnya angin lalu. Ketenangan di dalam rumah kembali diuji 2 hari setelah kejadian bau bangkai itu menghilang. Malam itu, jarum jam dinding sudah menunjukkan pukul 9. Anya, Nadine, Caca, dan Ani sedang berkumpul duduk bersantai di ruang televisi.
Mereka sedang menikmati waktu istirahat sambil menonton acara komedi kesukaan mereka dan saling bercerita tentang tugas di kampus. Suasana rumah saat itu terasa cukup hangat oleh tawa dan obrolan panjang mereka. Namun, di tengah asyiknya mereka mengobrol santai, tiba-tiba terdengar sebuah suara bantingan keras dari arah belakang rumah. Pintu kayu yang menghubungkan area dapur dengan halaman belakang tertutup dengan bantingan yang luar biasa keras. Suaranya bergema kuat memecah kesunyian sampai ke ruang televisi, membuat keempat mahasiswa itu terlonjak kaget secara bersamaan. Jantung mereka serasa mau copot mendengar benturan daun pintu kayu yang sangat nyaring tersebut. Keheningan langsung menyergap menyelimuti ruangan itu, seketika menggantikan suara tawa yang sebelumnya meramaikan rumah kontrakan. Itu suara pintu belakang dibanting kan ya? Siapa yang mainin pintu malam-malam begini sih? Tanya Ani dengan suara pelan dan wajah yang mendadak sudah memucat. Aku nggak tahu nih. Dari tadi kan kita berempat kumpul duduk di sini semua. Nggak ada yang jalan ke dapur sama sekali. Jawab Anya sambil berdiri perlahan dari posisi duduknya di lantai. Ayo kita periksa bareng-bareng ke belakang sekarang. Siapa tahu ada maling atau orang iseng di kampung ini yang mau masuk rumah kita. Ucap Caca memberanikan diri sambil mengambil sebatang gagang sapu di dekat dinding sebagai senjata. Mereka berempat berjalan mengendap-endap secara beriringan menuju arah dapur. Bulu kuduk mereka serempak meremang saat harus berjalan melewati lorong tengah yang sedikit remang-remang. Sesampainya di depan dapur, mereka langsung menatap ke arah pintu belakang yang terbuat dari kayu tebal. Pintu itu terlihat sudah tertutup sangat rapat pada kusennya. Tidak ada tanda-tanda kerusakan, tidak ada wujud manusia asing di sana, dan bahkan tidak ada tiupan angin malam yang terasa cukup kuat untuk mampu membanting pintu sekeras tadi. Caca perlahan melangkah maju mendekati daun pintu untuk memastikan keadaannya secara langsung. Tangan kanan Caca perlahan meraih gagang besi pintu dan mencoba mendorongnya perlahan ke arah luar. Fakta yang Caca temukan selanjutnya benar-benar membuat aliran darah mereka berdesir hebat. Pintu belakang itu sama sekali tidak bisa didorong keluar karena posisinya dalam keadaan terkunci rapat dari dalam. Besi selot penguncinya masih terkait sempurna pada lubang kusennya. Tidak mungkin secara akal sehat sebuah pintu bisa terbanting menutup dengan sendirinya jika dalam keadaan sudah terkunci rapat dari dalam. Keempat mahasiswa itu kini saling menatap satu sama lain dengan pandangan penuh rasa ketakutan. Ingatan mereka perlahan mulai merangkai berbagai kejadian ganjil yang menimpa mereka belakangan ini. Nadine teringat jelas pada suara langkah kaki mondar-mandir di ruang tengah pada siang hari bolong. Anya mengingat suara tapak kaki di tengah malam sunyi yang sengaja ia sembunyikan rapat-rapat. Mereka semua juga mengingat dengan jelas kejadian bau bangkai sangat busuk yang mendadak hilang tanpa jejak sama sekali. Ini udah nggak bener rumahnya. Pintu terkunci dari dalam, mana mungkin bisa kebanting tutup sekeras tadi. Pasti ada yang sengaja ngagetin kita di rumah ini. Ucap Nadine dengan bibir bawah bergetar menahan tangis ketakutan. Terus kita harus gimana dong sekarang? Jujur, aku mulai ngerasa takut banget tinggal di sini. Tambah Ani sambil memeluk lengan tangan Anya erat-erat dari samping. Udah, mending kita masuk ke kamar masing-masing aja malam ini. Kita tutup dan kunci pintu kamar kita rapat-rapat dari dalam. Kita nggak punya bukti kuat apa-apa buat protes minta ganti rugi sama bapak yang punya kontrakan. Jawab Anya mencoba keras menenangkan teman-temannya, walau kondisi hatinya sendiri juga sedang sangat ketakutan. Iya bener, lagian kita juga belum ada sisa uang lebih kalau harus pindah mendadak cari kontrakan baru. Sayang juga uang sewanya udah terlanjur dibayar buat beberapa bulan ke depan. Sahut Caca memberikan alasan yang paling terasa masuk akal bagi mereka semua saat itu. Mereka berempat akhirnya memutuskan untuk kembali berjalan masuk ke kamar masing-masing malam itu juga. Gangguan gaib di rumah kontrakan itu makin lama makin berani menampakkan diri. Makhluk di rumah itu seolah tahu bahwa penghuninya sedang merasa ketakutan, sehingga mereka mulai mengganggu secara terang-terangan. Suatu malam, Ani memutuskan untuk mandi lebih larut dari biasanya karena baru saja selesai mengerjakan setumpuk tugas dari kampus. Suasana rumah saat itu sudah cukup sepi karena Anya, Nadine, dan Caca sedang berada di kamar masing-masing untuk beristirahat. Ani berjalan masuk ke dalam kamar mandi, menyalakan keran air, dan mulai membasuh tubuhnya. Saat sedang asik mandi, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari arah luar pintu kamar mandinya. Suara ketukan itu terdengar samar-samar pada awalnya, namun makin lama makin nyaring dan berkali-kali mengetuk permukaan pintu kayu tersebut. Ani yang sedang mengusap sabun di badannya
langsung berhenti dan menatap lurus ke arah pintu dengan perasaan sedikit kesal. Ani awalnya mengira bahwa suara ketukan itu adalah perbuatan iseng salah satu temannya yang ingin bergantian memakai kamar mandi. Namun, belum sempat Ani membuka mulut untuk bersuara, saklar lampu kamar mandi tiba-tiba dimainkan dari luar. Lampu kamar mandi mendadak mati dan menyala secara berulang-ulang dengan cepat. Gelap dan terang silih berganti memenuhi ruangan sempit itu, membuat mata Ani sedikit silau dan kepalanya pusing. Merasa sangat jengkel karena mengira teman-temannya sedang sengaja mengerjainya di tengah malam, Ani memutuskan untuk memberi pelajaran. Ia berjalan perlahan mendekati pintu dan bersiap diam di baliknya. Ani berniat membuka pintu secara mendadak tepat saat lampu kembali menyala, agar orang yang berada di luar merasa terkejut dan ketahuan belangnya. Tangan kanannya memegang gagang pintu dengan erat, menunggu momen yang paling tepat untuk melancarkan aksinya. Saat lampu kamar mandi kembali menyala terang, Ani langsung menarik gagang pintu dan membukanya dengan gerakan yang sangat cepat. "Hayo, ketahuan kalian. Jangan iseng dong, aku kan lagi mandi ini," teriak Ani sambil menatap ke arah lorong depan kamar mandi. Namun, ucapan Ani langsung terhenti saat menyadari bahwa lorong itu ternyata benar-benar kosong melompong. Tidak ada wujud Anya, Nadine, ataupun Caca di sana. Suasana di depan kamar mandi sangat sepi dan tidak ada tanda-tanda suara langkah kaki orang yang berlari menjauh. Ani berdiri kaku di ambang pintu, kebingungan mencari tahu siapa yang baru saja iseng memainkan lampunya. Tiba-tiba, tepat di depan mata kepalanya sendiri, saklar lampu yang menempel di dinding bergerak ke bawah dengan sendirinya. Suara klik dari saklar itu terdengar sangat nyaring, dan lampu kamar mandi seketika mati meninggalkan Ani berdiri dalam kegelapan lorong. Kejadian yang berlangsung sangat cepat itu membuat akal sehat Ani langsung hancur berantakan. Rasa takut yang amat luar biasa meledak di dalam dadanya seketika. Tanpa berpikir panjang lagi, Ani langsung berlari kencang keluar dari lorong kamar mandi menuju ke arah kamarnya. Ia berlari panik dalam keadaan telanjang bulan tanpa sempat mengenakan handuk atau pakaian apapun. Ia menerobos ruang tengah sambil berteriak histeris ketakutan. Mendengar suara teriakan Ani yang melengking sangat keras, Anya, Nadine, dan Caca langsung membuka pintu keluar dari kamar mereka secara bersamaan. Mereka bertiga sangat terkejut melihat Ani berlari melewati ruang tengah sambil menangis hebat tanpa mengenakan selai benang pun di badannya. Mereka segera menyusul Ani ke kamarnya, segera memakaikan baju padanya dan berusaha keras menenangkannya yang masih gemetar hebat di sudut kasur. Setelah mendengarkan cerita Ani malam itu, mereka berempat sepakat untuk tidur berdesakan di satu kamar karena merasa rumah itu sudah mulai sangat tidak aman bagi mereka. Setelah rentetan kejadian malam itu, rasa was-was terus menyelimuti kegiatan mereka sehari-hari di rumah tersebut. Pada hari lain, Caca pergi ke area dapur sendirian untuk membuat segelas kopi karena matanya terasa sangat mengantuk saat sedang mengerjakan tugas. Tiga temannya kebetulan sedang duduk santai di ruang televisi sambil menonton acara hiburan. Caca menyeduh kopi di meja dapur, namun pandangannya secara tidak sengaja tertuju lurus ke arah kamar mandi yang posisi pintunya saat itu sedikit terbuka. Tubuh Caca tiba-tiba mematung dan terdiam kaku di tempatnya berdiri. Kedua matanya menatap kosong ke depan, seolah terkunci pada satu titik menakutkan di dalam kamar mandi tersebut. Ia sama sekali tidak bergerak, bahkan tangan kanannya masih memegang sendok yang terendam di dalam gelas kopinya tanpa mengaduknya sama sekali. Anya yang kebetulan sedang berjalan menuju dapur merasa sangat heran melihat tingkah aneh temannya itu. Ia memanggil nama Caca beberapa kali dari arah belakang, namun sama sekali tidak ada jawaban dari Caca. Anya mempercepat langkahnya menghampiri Caca, lalu berdiri tepat di sebelahnya. "Kamu kenapa diam aja, Ca? Kesurupan kamu ya siang-siang begini mandangin kamar mandi?" tegur Anya sambil menggoyang-goyangkan pundak Caca pelan. Melihat Caca masih saja terdiam dengan pandangan kosong, Anya tanpa ragu langsung mendaratkan tamparan yang lumayan keras di bagian kepala Caca agar temannya itu segera sadar dari lamunannya. Namun, tamparan itu sama sekali tidak membuahkan hasil apapun. Caca tetap berdiri mematung layaknya patung bernyawa, membuat Anya mulai merasa sangat panik. Anya kemudian perlahan menolehkan kepalanya, mengikuti arah pandangan kosong Caca menuju ke dalam pintu kamar mandi. Pemandangan yang terlihat di dalam kamar mandi saat itu sukses membuat aliran darah Anya seolah berhenti mengalir seketika.
Anya terkejut setengah mati sampai mulutnya terkunci rapat tidak bisa mengeluarkan suara. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri sebuah penampakan sangat mengerikan sedang berjalan mondar-mandir di dalam sana. Wujud itu adalah bagian dari tubuh manusia, namun hanya terlihat separuh badan saja. Sosok itu hanya memiliki bagian pinggang hingga ujung kaki yang terlihat jelas melangkah memutari pinggiran bak mandi. Potongan tubuh bagian bawah itu berjalan tanpa mengeluarkan suara tapak kaki sedikit pun, menciptakan pemandangan yang amat sangat tidak masuk akal. Anya merasa kedua lututnya seketika menjadi lemas, namun ia sadar bahwa ia harus menyelamatkan Caca dari tempat itu secepat mungkin. Anya langsung menarik paksa tubuh Caca dengan sekuat tenaga agar menjauh dari arah dapur. Tarikan yang sangat keras itu akhirnya membuat Caca tersadar dari keterpakuannya, dan sedetik kemudian Caca langsung menangis meraung-raung karena mengalami syok berat. Suara tangisan Caca yang sangat kencang langsung memancing kedatangan Nadine dan Ani yang berlari menghampiri mereka berdua ke dapur. Melihat kondisi Caca yang sudah sangat histeris, Anya memutuskan tidak ingin menceritakan kejadian buruk itu di dalam rumah. "Ayo, kita semua keluar dari rumah ini sekarang juga. Kita ngobrol di warung depan aja. Cepat, ambil dompet kalian sekarang," perintah Anya dengan nada suara yang bergetar namun terdengar sangat tegas. "Memangnya ada kejadian apa sih, Nya? Terus kenapa si Caca tiba-tiba nangis kejer begini sampai mukanya pucat banget?" tanya Nadine yang tertular rasa panik saat melihat keadaan temannya. "Nanti aja, aku ceritain semuanya kalau kita udah di luar. Pokoknya kita harus pergi dari rumah ini sekarang juga. Tolong jangan banyak tanya dulu. Ayo cepat jalan ke depan," potong Anya sambil memeluk dan menuntun Caca berjalan keluar pintu rumah. Mereka berempat akhirnya bergegas meninggalkan pekarangan rumah dengan langkah cepat. Sesampainya di sebuah warung kopi pinggir jalan yang lumayan ramai oleh warga, barulah Caca mulai terlihat sedikit tenang setelah meminum habis segelas teh hangat manis. Setelah suasana kondusif, Anya kemudian menceritakan semua bentuk penampakan yang baru saja ia lihat bersama Caca di bagian dapur tadi. "Kalian berdua boleh percaya atau enggak sama ucapanku. Tadi aku sama Caca lihat ada separuh badan manusia jalan di dalam kamar mandi. Bentuknya cuma ada kakinya aja dari pinggang ke bawah. Makanya tadi Caca sampai bengong ketakutan parah kayak gitu," ucap Anya menceritakan kejadian mengerikan tersebut kepada dua temannya. "Kamu serius kan, Nya? Jangan bercanda deh. Perasaanku ini udah nggak karuan dari semenjak kejadian pintu belakang kebanting sendiri waktu itu," jawab Ani dengan raut wajah ketakutan sambil meremas ujung bajunya. "Ya masa aku bercanda soal ginian sini? Kamu lihat sendiri kan si Caca sampai nangis histeris gitu. Masa kalian masih anggap aku bohong?" balas Anya berusaha keras meyakinkan teman-temannya. "Sumpah aku nggak mau pulang ke kontrakan itu lagi hari ini. Aku takut banget, Nya. Badanku masih gemeteran kalau harus ingat kaki pucat yang jalan bolak-balik tadi," isak Caca dengan suara parau sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Aku setuju, aku juga nggak mau pulang. Mending kita nginep di rumah teman yang lain kek, atau nongkrong aja di luar sampai besok pagi. Pokoknya aku nggak berani kalau harus tidur di sana malam ini," sahut Nadine dengan cepat menyetujui ucapan Caca. Keempat mahasiswa itu kini duduk berdiam diri di sudut warung pinggir jalan dengan tatapan mata yang sama-sama kosong. Mereka seakan terjebak pada ketakutan mereka sendiri tanpa tahu harus meminta pertolongan kepada siapa di kampung asing tersebut. Keesokan paginya, saat ketiga temannya masih tertidur pulas karena kelelahan berjaga semalaman, Anya melangkah keluar rumah sendirian dengan alasan ingin membeli sarapan. Tujuan aslinya adalah pergi mencari warga lama yang mengetahui seluk-beluk sejarah rumah mereka. Ia berjalan menyusuri jalan kecil perumahan sampai langkahnya terhenti di depan sebuah warung kelontong. Warung sederhana itu dijaga oleh seorang bapak tua bernama Pak Maman, salah satu warga asli yang sudah puluhan tahun menetap di lingkungan sana. Anya membeli makanan ringan sebagai basa-basi awal, lalu perlahan mulai mengajak Pak Maman mengobrol santai untuk memancing informasi yang ia inginkan. "Bapak kelihatannya udah lama banget jualan di warung ini. Pasti Bapak kenal sama semua orang di kampung ini ya, Pak?" sapa Anya ramah. "Ya benar, Neng. Bapak sudah ada puluhan tahun jualan di tempat ini. Neng ini pasti mahasiswa yang baru pada ngontrak di rumah ujung dekat kebun kosong itu ya?" jawab Pak Maman bersahabat. "Iya Pak, bener banget. Saya sama 3 teman saya baru pindah bulan lalu ke sana. Bapak tahu nggak siapa saja orang yang pernah ngontrak di rumah itu sebelum kami? Soalnya saya ngerasa hawanya kurang enak banget Pak pas pada tidur di sana," pancing Anya lebih dalam. Senyum ramah Pak Maman langsung memudar dan wajahnya berubah menjadi sangat tegang. Ia menyempatkan diri menengok ke kanan kiri jalanan untuk memastikan tidak ada orang yang mendengarkan.
Kalian belum dikasih tahu sama pemilik rumahnya soal kejadian berdarah zaman dulu. Kok berani banget kalian gerombolan mahasiswa perempuan ngontrak di sana? Rumah itu sebenarnya udah kosong lama banget, Neng. Warga asli sini aja nggak ada yang berani lewat depan situ kalau udah masuk waktu malam. Ucap Pak Maman dengan nada setengah berbisik. Pemiliknya cuma bilang rumahnya baru aja beres dibersihkan, Pak. Makanya kami berani masuk, karena harga sewanya kebetulan murah banget. Emangnya dulu pernah ada kejadian apa, Pak? Tolong ceritain aja semua ke saya, Pak. Soalnya teman saya kemarin sampai pingsan nangis ketakutan di dalam sana. Pinta Anya dengan wajah cemas memohon kejelasan. Pak Maman menarik napas panjang, lalu mengarahkan tangan menyuruh Anya duduk di bangku kayu depan warung. Ia kemudian mulai mengungkap satu persatu rahasia kelam kontrakan tersebut. Beberapa tahun lalu, rumah kontrakan itu disewa oleh sepasang suami istri. Kehidupan awal mereka tampak hidup rukun, layaknya tetangga pada umumnya. Sang istri bekerja sebagai buruh pabrik, sementara suaminya lebih banyak menghabiskan waktu menganggur di rumah. Masalah bermula saat sang istri mulai sering diantar pulang oleh teman laki-laki satu tempat kerjanya pada malam hari. Suaminya yang dikuasai cemburu buta, mulai sering marah dan bertengkar hebat dengan istrinya setiap malam di dalam rumah tersebut. Puncak dari kejadian mengerikan itu meledak pada suatu malam yang sangat sunyi. Pagi harinya, warga kampung dibuat geger saat pihak polisi mendatangi lokasi dan membobol paksa pintu rumah. Polisi nemuin mayat istrinya di dalam kamar mandi, Neng. Kondisinya sangat hancur, dan bapak sendiri sampai merinding ketakutan kalau ingat waktu itu. Sang istri itu tewas mengenaskan akibat dibunuh dan dimutilasi oleh sang suami karena cemburu buta pas tahu istrinya sering diantar pulang teman kerjanya. Cerita Pak Maman dengan wajah memucat pasi. Anya mendengarkan rentetan cerita itu dengan tangan gemetar. Tega banget suaminya ngelakuin perbuatan sadis itu, Pak. Terus suaminya langsung berhasil ditangkap polisi pada hari itu juga. Iya, langsung ditangkap hari itu juga, Neng, di lokasi. Tapi masalahnya bukan cuma perkara soal pembunuhan biasa saja. Ada desas-desus yang jauh lebih ngeri lagi dari warga yang ikut lihat kondisi ke dalam rumah waktu kejadian. Sambung Pak Maman dengan nada pelan. Desas-desus lebih ngeri apa emangnya, Pak, maksudnya? Tanyaannya yang mulai merasa mual saat mengingat bau bangkai busuk di rumahnya. Pak Maman jelasin ya, ada desas-desus bahwa sang suami tersebut membunuh istrinya dan dimutilasi karena untuk dijadikan tumbal pesugihan yang dilakukan oleh sang suami. Makanya perbuatannya sampai kejam di luar nalar begitu, Neng. Perkara tumbal pesugihan itu yang membuat arwah sang istri jadi tidak tenang di rumah kontrakan tersebut dan sering menampakkan diri ke penghuni yang baru. Sejak kejadian tragis itu, rumah tersebut menjadi sangat angker dan para penyewa setelahnya sering sekali diganggu hingga tidak ada yang betah menetap lama. Jelas Pak Maman membuka seluruh fakta yang tersimpan. Bapak saranin, Neng, sama teman-teman mending cepet cari kontrakan lain aja bulan ini, daripada nanti kalian malah celaka diganggu terus di sana. Pesannya dengan sungguh-sungguh mengakhiri obrolan pagi itu. Anya segera mengucapkan banyak terima kasih dan berjalan pulang dengan langkah kaki yang terasa sangat berat menapak aspal. Hembusan angin pagi sama sekali tidak mampu menyejukkan keringat dingin di keningnya. Di sepanjang jalan, kejadian ganjil perlahan menyatu di benak Anya membentuk kepingan fakta utuh. Suara langkah kaki berat yang mondar-mandir di ruang televisi tanpa wujud fisik, bau bangkai menyengat yang hilang terbawa angin entah kemana, hingga penampakan tubuh manusia yang terpotong menjadi hanya separuh badan saat berjalan menyusuri dinding di area kamar mandi. Semuanya kini terjawab jelas. Fakta bahwa mereka berempat selama ini tidur lelap serumah dengan arwah korban mutilasi akibat tumbal pesugihan membuat sekujur tubuh Anya merinding hebat. Sesampainya di halaman rumah, Anya berdiri kaku menatap daun pintu utama yang tertutup. Pikirannya buntu mencari cara menceritakan kenyataan sangat pahit ini kepada Nadine, Caca, dan Ani tanpa membuat mereka terkena serangan panik mendadak. Ia bisa membayangkan dengan sangat jelas betapa histerisnya mereka jika menyadari bahwa selama ini mereka tinggal tepat di lokasi pemotongan tubuh manusia. Dengan tangan yang sedikit bergetar lemas, Anya memberanikan diri membuka pintu kayu tersebut. Hawa dingin yang sangat tajam dan tidak wajar langsung menyergap wajahnya dari dalam kegelapan. Anya memaksakan diri melangkah masuk lebih jauh, lalu mengunci kembali pintu utama rapat-rapat dari bagian dalam agar tidak ada sesuatu pun yang bisa keluar masuk.
Malam-malam berikutnya di rumah kontrakan itu terasa semakin panjang dan mencekam bagi mereka berempat. Kejadian mengerikan kembali memuncak pada suatu malam ketika jam dinding sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Saat itu, Ani baru saja pulang ke rumah karena ada urusan kegiatan kampus yang mengharuskannya pulang sangat larut. Kondisi rumah sudah sangat sepi dan gelap karena semua temannya tertidur pulas. Ani masuk melalui pintu depan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara berisik. Ia meletakkan tasnya di atas meja ruang televisi, lalu berniat pergi ke kamar mandi sebentar untuk membersihkan badan sebelum tidur. Langkah kaki Ani terdengar pelan menyusuri lorong tengah rumah yang saat itu hawanya mendadak terasa sangat dingin menusuk kulit. Saat melewati bagian depan kamarnya sendiri, pandangan mata Ani secara tidak sengaja tertuju pada bagian atas pintu kamarnya. Ada sebuah lubang ventilasi udara persegi panjang di atas pintu tersebut. Langkah Ani tiba-tiba terhenti seketika dan napasnya seolah tertahan kuat di tenggorokan. Di kegelapan lubang ventilasi itu, Ani melihat sebuah pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia melihat dengan sangat jelas ada sosok bayangan hitam pekat sedang melayang dan menggantung tepat di sela ventilasi kamarnya. Bayangan hitam itu memiliki postur manusia dewasa, namun posisinya membelakangi Ani sehingga wajahnya tidak terlihat. Tubuh sosok itu diam kaku, tidak bergerak sedikit pun. Ani yang kehilangan akal sehatnya langsung berteriak dengan sangat keras memecah keheningan rumah, lalu tubuhnya ambruk jatuh pingsan ke lantai. Suara teriakan Ani yang melengking nyaring langsung membangunkan Anya dan Nadine di kamar paling depan. Keduanya tersentak kaget dan buru-buru berlari keluar kamar. Mereka menemukan Ani sudah tergeletak tidak sadarkan diri di depan pintu kamarnya dengan wajah pucat pasi. Anya dan Nadine menjadi panik. Mereka menepuk-nepuk pipi Ani sambil memanggil namanya berkali-kali. Setelah beberapa saat, Ani akhirnya perlahan membuka kedua matanya dengan napas yang tersengal-sengal ketakutan. Anya dan Nadine segera memapah tubuh Ani perlahan dan menggotongnya masuk ke kamar depan agar bisa duduk bersandar di kasur. "Kamu kenapa nih? Kok bisa pingsan di depan kamar begitu? Kamu lihat apaan lagi di lorong?" tanya Nadine sambil mengusap pundak Ani yang masih gemetar hebat. "Di kamarku ada yang gantung diri, Din. Tadi pas aku jalan ke kamar mandi, aku lihat jelas banget ada bayangan hitam gede lagi melayang gantung di ventilasi kamarku," jawab Ani sambil menangis ketakutan meremas selimut. "Udah nih, tenangin diri dulu ya. Coba tarik napas pelan-pelan. Kamu beneran lihat sosok orang gantung diri di ventilasi pintu?" balas Anya memastikan. "Iya benerannya. Bentuknya persis kayak manusia, tapi warnanya hitam pekat dan posisinya ngebelakangin lorong. Sumpah aku gak mau lagi tidur di kamar itunya. Aku mending pindah sekalian daripada balik ke kamar itu sendirian," ucap Ani dengan nada memohon. Mendengar penjelasan tersebut, Anya merasa sangat kasihan melihat kondisi Ani yang terguncang. "Ya udah, kalau kamu takut banget, kamu tidur di kamarku sini aja bareng Nadine. Biar aku yang ngalah pindah tidur ke kamar kamu mulai malam besok. Biar aku yang tempatin kamar itu." Keesokan harinya, Anya benar-benar menepati janjinya untuk bertukar kamar dengan Ani. Ia memindahkan semua barang dan pakaian miliknya ke kamar bekas Ani di lorong tengah, membiarkan Ani menempati kamarnya yang lama bersama Nadine. Saat pertama kali menempati kamar baru tersebut pada malam harinya, Anya langsung merasakan ada hal yang sangat berbeda. Hawa di dalam kamar itu terasa sangat panas dan pengap, berbanding terbalik dengan udara dingin di ruangan lain. Walaupun Anya sudah menyalakan kipas angin menghadap ke kasur, hawa panas yang menekan dadanya sama sekali tidak mau hilang. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah ruangan tertutup rapat yang sengaja dipanaskan dari segala arah. Namun Anya tetap memaksakan diri memejamkan mata. Gangguan aneh mulai dialami oleh Anya saat jam dinding di dalam kamar menunjukkan pukul 1 dini hari. Anya yang belum bisa tidur karena kepanasan, tiba-tiba dikagetkan oleh suara gesekan besi. Ia melihat gagang pintu kamarnya bergerak-gerak sendiri ke arah bawah secara perlahan dan berulang. Gerakan itu sangat jelas terlihat. Persis seperti ada seseorang dari luar yang sedang berusaha membuka pintu kamarnya, namun selalu tidak jadi. Kejadian aneh ini tidak hanya terjadi satu malam saja, melainkan terus berulang setiap pukul 1 pagi. Karena merasa penasaran sekaligus ingin tahu wujud siapa yang berada di balik pintunya, Anya merencanakan sebuah cara. Malam berikutnya, Anya menyiapkan ponsel miliknya. Ia menyandarkan ponsel itu di meja kecil, menyalakan fungsi rekam video,
dan mengarahkan kamera lurus menyorot ke gagang pintu. Anya membiarkan ponselnya merekam semalaman. Ia terkejut mendapati ponselnya sudah tidak berada di posisi semula, melainkan terjatuh ke lantai dalam posisi tengkurap. Anya segera mengambil ponsel tersebut dan membuka galeri untuk memeriksa hasil rekaman. Ia memutar video berdurasi panjang itu perlahan, lalu mempercepat bagian awal yang hanya merekam pintu tertutup. Jantung Anya mendadak berdegup sangat kencang saat video tersebut memasuki menit ke-6. Di layar ponsel genggamnya, terekam sangat jelas sebuah kejadian yang membuat seluruh tubuhnya merinding hebat. Sesosok bayangan hitam yang tinggi dan pekat tampak berdiri mematung di ambang pintu kamarnya. Sosok hitam itu berdiri menghadap lurus ke arah kamera ponsel Anya, seolah menyadari bahwa dirinya sedang direkam diam-diam. Anya langsung menjauhkan ponsel itu dari pandangannya dengan tangan gemetar. Ia buru-buru berlari kencang keluar kamar mencari Nadine, Caca, dan Ani yang sedang berkumpul di ruang televisi. "Kalian harus lihat video ini sekarang juga. Aku berhasil ngerekam sosok bayangan hitam yang gerakin pintu kamarku semalaman," ucap Anya dengan napas memburu. "Rekaman apaannya? Coba sini aku lihat. Emangnya beneran ada wujud bayangan hantunya?" jawab Caca sambil mengambil ponsel Anya dengan wajah tegang. Anya menekan tombol putar pada video tersebut agar temannya bisa melihat wujud bayangan hitam itu. Namun, keanehan kembali terjadi tepat di depan mata mereka pagi itu. Layar ponsel mendadak menampilkan peringatan bahwa file video tersebutlah rusak. Berulang kali, Anya mencoba membuka rekaman itu, namun videonya tetap tidak bisa diputar, seolah ada yang baru saja sengaja merusak file tersebut secara misterius. Melihat kegagalan tersebut, teman-teman Anya hanya bisa saling menelan ludah dalam diam. Tidak lama setelah kejadian video rusak tersebut terjadi, teror di rumah kontrakan itu berganti wujud. Saat mereka berempat masih duduk mematung di ruang tamu, rumah mereka tiba-tiba kembali dipenuhi oleh bau yang luar biasa menyengat dari arah belakang. Kali ini yang merayap masuk bukanlah bau bangkai daging busuk seperti minggu sebelumnya. Bau yang memenuhi seluruh bagian rumah saat ini adalah bau anyir yang sangat kuat, persis seperti wangi genangan darah segar manusia. Karena sudah tidak sanggup lagi menahan rasa mual dan takut yang terus-menerus menyerang, Anya, Nadine, Caca, dan Ani akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan kontrakan pada akhir pekan. Mereka sepakat untuk menginap di luar kota selama 2 hari penuh, guna mencari udara segar dan menjauhkan diri sejenak dari teror gaib yang terus menghantui tempat tinggal mereka. Rumah kontrakan itu dibiarkan kosong lompong dalam keadaan terkunci rapat dari hari Sabtu pagi hingga Minggu sore. Namun, kepergian mereka rupanya justru memunculkan kejadian aneh yang melibatkan orang lain. Saat mereka berempat baru saja tiba kembali di kampung pada Minggu sore, mereka berpapasan dengan Pak RT yang sedang berdiri di depan pekarangan rumahnya. Wajah Bapak Parubaya itu terlihat sedikit tegang saat melihat keempat mahasiswa tersebut berjalan membawa tas pakaian. Pak RT langsung memanggil dan menghentikan langkah mereka untuk menanyakan sebuah hal yang sangat janggal. "Loh, kalian berempat ini baru pada pulang dari mana sore-sore bawa tas begini? Bukannya dari kemarin kalian ada di dalam rumah terus ya?" sapa Pak RT dengan raut wajah keheranan. "Kita baru pulang main dari luar kota, Pak. Sengaja nginap di sana dari hari Sabtu pagi kemarin buat liburan sebentar. Memangnya ada apa, Pak?" jawab Anya dengan sopan mewakili teman-temannya. Mendengar jawaban Anya, wajah Pak RT mendadak berubah menjadi sangat pucat. "Kalian serius? Dari Sabtu pagi udah nggak ada di rumah? Terus yang semalam nyautin omongan Bapak dari dalam rumah itu siapa dong?" "Nyautin gimana maksudnya, Pak? Sumpah, Pak, rumah kita kunci rapat dari kemarin pagi dan kuncinya juga aku bawa pergi terus," sahut Nadine yang mulai merasakan firasat sangat buruk. "Malam Minggu kemarin sekitar jam 11 malam, Bapak sengaja mampir ke depan kontrakan kalian buat ngecek keadaan. Bapak panggil-panggil nama kalian dari luar pagar rumah. Terus dari dalam rumah ada suara perempuan yang nyautin jelas banget. Suaranya bilang, 'Iya Pak, sebentar, tunggu di luar,' jelas Pak RT dengan suara yang sedikit bergetar. Keempat mahasiswa itu langsung saling berpandangan dengan wajah tegang. Bulu kuduk mereka serempak meremang mendengar cerita nyata dari mulut Pak RT. Pak RT yang juga menyadari bahwa rumah kontrakan itu memang memiliki sejarah kelam yang tidak beres, akhirnya langsung mengambil sebuah tindakan tegas. Ia tidak ingin warganya terus-menerus diganggu oleh kejadian mistis. Pak RT mengusulkan untuk mengadakan acara pengajian dan pembacaan surat Yasin bersama beberapa warga laki-laki di dalam kontrakan mereka pada malam Jumat berikutnya. Anya dan teman-temannya tentu saja langsung setuju dan menyambut baik tawaran tersebut, berharap doa bersama warga bisa mengusir semua makhluk gaib yang bersarang di sana.
Pada malam Jumat yang sudah ditentukan, belasan warga datang berkumpul dan duduk melingkar beralaskan karpet di ruang televisi kontrakan. Mereka membacakan doa dan surat Yasin bersama-sama dengan suara lantang yang menggema ke seluruh sudut rumah. Setelah acara pengajian selesai dan warga pulang ke rumah masing-masing, suasana rumah kontrakan itu memang terasa sedikit lebih tenang dari biasanya. Bau anyir darah yang menempel selama berhari-hari perlahan mulai menghilang membaur dengan asap kemenyan dan wangi doa. Namun, rasa aman itu ternyata hanya bertahan di permukaan saja. Jauh di lubuk hati mereka berempat, hawa berat yang menekan dada setiap kali melangkah masuk ke dalam rumah masih terasa sangat kental, seolah menegaskan bahwa rumah tersebut masih jauh dari kata aman. Karena merasa masih butuh bantuan yang lebih pasti, Anya akhirnya memutuskan untuk mengundang salah satu teman perempuannya yang bernama Melati. Melati adalah teman akrab Anya yang ia kenal dari sebuah komunitas perkumpulan mobil di luar kampus. Anya sangat tahu bahwa Melati memiliki kemampuan indigo sejak lahir, yang membuatnya bisa melihat dan merasakan keberadaan makhluk gaib di sekitarnya. Anya sengaja meminta Melati datang bermain ke kontrakannya pada sore hari dengan harapan Melati bisa mencari tahu apa sebenarnya yang masih bersarang di dalam rumah tersebut. Sore itu, Melati datang mengendarai mobilnya dan parkir tepat di halaman depan rumah kontrakan. Nadine, Caca, dan Ani sudah menunggu menyambut dari dalam ruang tamu. Anya berjalan keluar untuk menjemput Melati yang baru saja turun dari mobil. Namun, sebuah pemandangan aneh langsung terjadi tepat di depan mata Anya. Saat Melati berjalan mendekati area teras rumah, langkah kakinya mendadak terhenti secara tiba-tiba. Tubuh Melati mematung kaku dan tatapan matanya menajam lurus ke arah pintu utama rumah yang terbuka lebar. Wajah Melati yang awalnya ceria langsung berubah menjadi sangat serius dan tegang. Ia bahkan perlahan melangkah mundur menjauhi lantai teras rumah. "Kenapa berhenti di situ, Mel? Ayo, masuk ke dalam aja. Anak-anak yang lain udah pada nungguin kamu tuh di ruang tengah." Ajak Anya sambil melambaikan tangannya dari ambang pintu. "Kamu gila ya, Nya? Aku nggak mau masuk ke dalam rumah kamu itu. Ayo, kita pergi dari sini sekarang. Mending kita semua ngobrol di warung luar aja." Jawab Melati dengan nada suara yang sangat panik sambil terus melangkah mundur mendekati mobilnya. "Loh, ada apaan sih, Mel? Kok tiba-tiba panik begini? Kamu lihat ada apaan di dalam rumahku?" Tanya Anya yang langsung ikut merasa ketakutan dan segera berjalan menghampiri Melati ke halaman. "Itu di dekat pintu rumahmu ada yang jaganya. Pantesan aja hawa rumahmu dari luar udah kerasa panas banget. Mending kamu suruh teman-temanmu keluar semua sekarang juga. Kita ngobrol di tempat aman aja." Perintah Melati tanpa mau mengalihkan pandangannya dari arah pintu. Setelah Anya menyuruh semua temannya keluar, mereka berlima akhirnya pergi mencari tempat yang aman untuk berbicara di luar lingkungan kampung. Saat mereka sudah duduk di sebuah tempat makan, barulah Melati mau menceritakan apa yang sebenarnya ia lihat di teras rumah kontrakan tadi. Melati menjelaskan dengan sangat rinci bahwa ada sosok siluman penjaga yang sangat mengerikan sedang berdiri menatap ke arah luar rumah. "Sosok yang aku lihat tadi bentuknya gede bangetnya. Badannya tinggi besar, persis kayak King Kong. Tapi bulunya lebat dan kotor banget. Matanya merah nyala terang. Terus dia punya taring memanjang ke bawah, sama kuku yang panjang-panjang banget." Jelas Melati membuat keempat mahasiswa itu merinding hebat. "Terus hubungannya sosok King Kong itu sama bau darah yang sering kecium di rumah kita apa, Mel?" Potong Caca dengan wajah cemas. "Sosok siluman King Kong itulah penyebab utama bau anyirnya, Ca. Siluman kayak gitu memang sangat suka dan gemar meminum darah manusia. Makanya hawa di rumah kalian bisa sampai bau darah pekat selama berhari-hari." Jawab Melati dengan sangat yakin. Ani yang masih penasaran ikut melontarkan pertanyaan. "Mel, kalau penampakan bayangan hitam yang gantung diri di ventilasi pintu kamarku itu siapa? Apa itu teman dari si siluman King Kong tadi?" "Bukan nih. Kalau sosok hantu yang gantung diri itu sifatnya beda. Itu sebenarnya cuma sisa energi negatif aja. Hantu-hantu di sana juga sebenarnya nggak berani nyerang atau ngerasukin si Anya secara langsung. Makanya kalian cuma ditakut-takutin aja. Anya itu punya sosok penjaga gaib dari leluhurnya yang kekuatannya jauh lebih kuat dari siluman itu. Makanya mereka segan buat dekat-dekat sama Anya." Jelas Melati membeberkan semua fakta yang ia lihat. Melati kemudian menawarkan bantuan lebih lanjut karena ia sadar siluman King Kong itu terlalu berbahaya jika dibiarkan menetap. Keesokan harinya,
Melati datang kembali ke kontrakan Anya dengan membawa seorang teman laki-lakinya yang memang merupakan ahli spiritual. Melati dan temannya itu memutuskan untuk melakukan proses pembersihan tanpa melangkah masuk ke dalam rumah. Mereka sengaja berdiri dari area luar pagar karena menyadari risiko serangan balasan yang sangat berbahaya dari siluman tersebut. Teman ahli spiritual Melati mulai memejamkan mata dan merapal berbagai doa dari luar pagar. Tiba-tiba saja, angin berhembus sangat kencang menyapu halaman rumah. Wajah teman Melati terlihat memerah menahan rasa sakit yang amat sangat. Ia tiba-tiba batuk keras dan memegang bagian dadanya, disusul dengan darah segar yang mendadak menetes keluar dari kedua lubang hidungnya. Pertarungan gaib yang terjadi secara kasat mata itu sangat sengit, mengakibatkan teman Melati mengalami luka parah di bagian dalam tubuhnya karena harus melawan energi siluman King Kong yang luar biasa besar. Setelah berjuang cukup lama mengatur napas, teman Melati akhirnya menyeka darah di hidungnya dan memberikan kabar. Sosok siluman utama berwujud King Kong raksasa itu berhasil ia usir paksa keluar dari rumah kontrakan. Namun, kabar baik itu rupanya masih menyisakan kenyataan pahit. Karena tenaganya sudah terkuras habis untuk mengusir siluman utama, teman Melati tidak sanggup lagi untuk membersihkan sisa hantu lainnya. Hantu-hantu bawahan yang ukurannya lebih kecil, penampakan separuh badan, serta sosok hantu gantung diri masih tetap tersisa dan bersarang di dalam rumah tersebut. Setelah proses pembersihan yang sangat menegangkan itu selesai dilakukan dari luar pagar, Melati memberikan sebuah peringatan yang sangat tegas kepada mereka berempat. Melati meminta Anya, Nadine, Caca, dan Ani untuk sama sekali tidak tidur di rumah kontrakan tersebut pada malam itu. Sisa energi dari benturan gaib yang baru saja terjadi dinilai masih sangat kuat dan bertebaran bebas di seluruh area rumah. Melati merasa sangat khawatir kalau hantu-hantu bawahan yang masih tersisa di dalam sana akan merasa terusik dan malah melakukan perbuatan yang bisa membahayakan mereka saat sedang tertidur. Demi menjaga keamanan nyawa teman-temannya, Melati akhirnya menawarkan sebuah jalan keluar yang sangat melegakan hati. Ia mengajak keempat mahasiswa tersebut untuk pergi menginap di sebuah rumah kosong yang kebetulan adalah milik keluarga Melati. Rumah kosong itu berada di kawasan perumahan yang penjagaannya jauh lebih aman dan suasananya tenang. Mereka berempat langsung menyetujui tawaran itu tanpa membuang banyak waktu karena rasa takut yang masih membekas sangat kuat. Malam itu, mereka akhirnya bisa memejamkan mata dengan tenang tanpa perlu memikirkan suara langkah kaki misterius ataupun mencium bau anyir darah yang biasanya menyengat hidung mereka. Namun, rasa aman yang mereka dapatkan ternyata tidak bisa berlangsung selamanya. Keesokan harinya, mereka berempat terpaksa harus pulang kembali ke rumah kontrakan karena ada banyak tugas kuliah yang tertinggal dan harus segera dikerjakan. Suasana rumah pada siang hari itu memang terasa sedikit lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Namun hawa dinginnya mengganggu pernapasan masih tetap terasa merayap masuk lewat celah ruangan. Pada suatu siang yang lumayan sejuk, Anya merasa sangat lelah dan memutuskan untuk tidur siang sejenak di dalam kamarnya. Tiga temannya saat itu sedang sibuk mengerjakan tugas di ruang televisi sambil mengobrol. Anya sengaja membiarkan pintu kamarnya sedikit terbuka agar hembusan angin dari ruang depan bisa masuk menyegarkan kamarnya yang terasa pengap. Saat sedang tertidur pulas, Anya tiba-tiba terbangun tanpa ada suara yang memanggil atau membangunkannya. Kedua matanya langsung terbuka lebar, dan perasaannya mendadak berubah menjadi sangat tidak enak. Anya perlahan memiringkan posisi tidurnya, lalu menolehkan kepala, mengarah lurus menatap keluar pintu kamarnya. Pemandangan yang ia lihat saat itu, sukses membuat seluruh tubuhnya menegang hebat. Tepat di ruang depan, Anya melihat dengan sangat jelas keberadaan sosok hantu gantung diri yang pada hari sebelumnya pernah diceritakan oleh Ani. Kali ini, sosok mengerikan itu tidak lagi hanya berupa bayangan hitam yang gelap, melainkan sudah terlihat sangat nyata, layaknya wujud manusia sungguhan. Wajah sosok hantu itu terlihat sudah hancur lebur dan luar biasa menyeramkan. Bagian matanya sama sekali tidak ada, hanya menyisakan dua buah lubang berwarna hitam pekat yang lompong kosong. Lidahnya menjulur sangat panjang keluar, menempel sampai menyentuh bagian dada, dan posisi kepalanya miring patah ke arah bahu kanan. Sosok itu melayang diam kaku, menghadap tepat ke arah kamar tempat Anya berbaring. Anya sangat ketakutan melihat wujud yang jauh dari kata normal tersebut.
Ia langsung memejamkan kedua matanya rapat-rapat sambil terus membaca doa memohon keselamatan di dalam hatinya. Saat Anya memberanikan diri membuka mata kembali secara perlahan, sosok hantu gantung diri itu beruntung sudah menghilang tanpa bekas dari pandangannya. Anya segera bangkit dari atas kasur dengan napas yang memburu tidak beraturan. Ia lalu bergegas berlari kecil pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu agar perasaannya menjadi sedikit lebih tenang dan detak jantungnya kembali normal. Kejadian yang menimpanya pada siang bolong itu membuat Anya semakin sadar bahwa rumah kontrakan mereka masih menyimpan banyak bahaya tersembunyi yang belum selesai diurus. Puncak trauma yang paling berat pada akhirnya harus dirasakan langsung oleh Nadine pada suatu malam setelah kejadian penampakan siang itu. Waktu itu, jam dinding sudah menunjukkan angka sangat larut, dan udara dingin berhembus lumayan kencang menembus masuk melalui celah ventilasi. Nadine yang awalnya sedang tidur lelap, tiba-tiba terbangun karena merasakan sakit perut yang luar biasa melilit lambungnya. Nadine memegangi perutnya erat-erat sambil meringis kesakitan di atas kasur. Ia mencoba memanggil nama Anya yang tertidur di sebelahnya, namun Anya terlihat sangat kelelahan dan pulas sehingga tidak merespon panggilannya. Karena sudah tidak sanggup lagi menahan rasa mulas yang terus-menerus meremas perutnya, Nadine akhirnya memaksakan diri untuk turun dari kasur. Ia berjalan pelan keluar kamar menuju kamar mandi dalam kondisi yang masih sangat mengantuk dan belum sepenuhnya tersadar dari tidur. Suasana lorong rumah pada malam itu terasa sangat sunyi dan gelap gulita. Nadine berjalan menyusuri lorong sempit menuju area kamar mandi tanpa berniat menyalakan lampu ruang tengah. Ia hanya mengandalkan pantulan cahaya remang dari lampu jalanan yang menembus lewat kaca jendela depan. Sesampainya di dalam kamar mandi, Nadine segera menyalakan keran air agar suara gemericik jatuhnya air bisa sedikit memecah keheningan yang menakutkan hatinya. Ia kemudian bergegas menuntaskan hajat buang air besarnya sambil menundukkan kepala, menahan rasa kantuk yang sangat berat menyerang. Hawa dingin yang mengurung ruangan sempit itu membuat Nadine ingin cepat-cepat membereskan urusannya, lalu lari kembali bersembunyi di dalam selimut tebalnya. Setelah akhirnya selesai buang air, Nadine bermaksud untuk mengambil air dari dalam bak mandi keramik yang ada tepat di sampingnya. Nadine mengangkat tangan kanannya untuk meraih gayung plastik, lalu perlahan menundukkan pandangannya menatap ke arah permukaan air bak mandi. Namun, saat tatapan matanya mengarah ke dalam genangan air, Nadine melihat sebuah hal yang seketika menghancurkan seluruh kewarasan di dalam kepalanya. Tanpa disangka-sangka, dari dalam dasar air bak mandi itu, perlahan muncul sebuah potongan kepala manusia. Potongan kepala itu menyembul mengambang di atas air tanpa ada sedikit pun bagian leher maupun anggota tubuh yang menyambungnya. Nadine terpaku kaku menatap wujud kepala berbau busuk tersebut dari jarak yang sangat dekat. Wajah kepala manusia itu terlihat sangat hancur berantakan seperti sudah lama terendam di dalam tanah. Bagian tulang hidungnya sama sekali tidak ada, membuat wajah itu terlihat rata dan luar biasa mengerikan. Kulit wajahnya berwarna kuning pucat, dan banyak sekali bagian yang sudah mengelupas memperlihatkan daging yang hancur. Hal yang paling membuat mental Nadine remuk adalah kedua bola mata dari kepala itu menatap tajam, lurus menembus ke arah mata Nadine. Tatapannya seolah hidup dan penuh dengan ancaman yang sangat pekat. Nadine seketika membeku kaku tidak berdaya di tempatnya berjongkok. Seluruh persendian di tubuhnya terasa mati rasa tidak bisa digerakkan sama sekali. Sementara mulutnya hanya terbuka lebar tanpa bisa mengeluarkan suara teriakan meminta tolong. Beberapa detik yang terasa sangat menyiksa layaknya berada di dalam neraka itu, akhirnya berakhir saat potongan kepala hancur itu perlahan kembali tenggelam, lalu menghilang dari pandangan. Hilangnya sosok mengerikan itu langsung melepaskan ikatan kaku pada tubuh Nadine. Nadine berteriak histeris sejadi-jadinya, memecah seluruh kesunyian malam di rumah kontrakan tersebut. Tangisannya pecah bersahutan dengan suara langkah kakinya yang berlari sekuat tenaga keluar dari kamar mandi. Nadine membuka pintu kamarnya dengan kasar dan langsung menjatuhkan tubuhnya memeluk Anya sambil menangis meraung-raung. Mendengar suara keributan yang sangat kencang, Anya langsung terbangun dengan wajah panik. Caca dan Ani juga bergegas berlari keluar dari kamar mereka untuk menyusul ke kamar depan. Mereka mendapati Nadine sedang meringkuk memeluk tubuh Anya di kasur sambil terus menangis dengan suara parau yang sangat memilukan hati. Kondisi Nadine benar-benar terlihat sangat memprihatinkan.
tubuhnya menggigil sangat hebat dari bagian kepala sampai telapak kaki. "Nadine, kamu tenang dulu, Din. Coba tarik napas. Kamu kenapa sampai lari ketakutan begini?" ucap Anya sambil memegang kedua pundak Nadine. "Astaganya, ini badannya si Nadine panas banget rasanya. Dia dari tadi gemeteran parah gak mau berhenti. Matanya juga melotot aneh gitunya," sahut Caca dengan nada panik saat ikut menyentuh lengan Nadine. "Kita harus bawa dia ke dokter sekarang juga. Tolong pakaikan jaketnya yang tebal. Kita berangkat ke puskesmas malam ini juga pakai motor," perintah Anya dengan suara bergetar keras. Mereka bertiga segera memakaikan jaket hangat ke tubuh Nadine yang tatapan matanya masih terus melotot kosong tanpa berkedip sama sekali akibat syok berat. Dengan keberanian yang tersisa, mereka memapah Nadine berjalan pelan keluar meninggalkan rumah kontrakan angker tersebut. Perjalanan menuju puskesmas pada malam hari itu terasa sangat panjang dan penuh dengan ketegangan bagi mereka berempat. Anya memacu sepeda motornya dengan lumayan kencang, membelah jalanan kampung yang sepi dan gelap gulita. Nadine duduk di tengah sambil terus memeluk pinggang Anya dengan sangat erat. Sementara Caca duduk di bagian paling belakang untuk menahan tubuh Nadine agar tidak terjatuh. Ani menyusul di belakang mereka menggunakan motor yang berbeda. Udara dingin malam itu sama sekali tidak menyurutkan keringat kepanikan yang membasahi wajah mereka. Sesampainya di puskesmas terdekat, dokter dan perawat yang bertugas langsung dengan sigap menangani Nadine. Tubuh Nadine saat itu masih terus menggigil hebat dan tatapan matanya masih terlihat sangat kosong karena menahan rasa syok yang teramat berat. Dokter kemudian segera memberikan suntikan obat penenang dan obat penurun demam agar otot tubuh Nadine bisa kembali rileks untuk beristirahat. Setelah mendapatkan penanganan medis secara intensif selama beberapa jam, kondisi Nadine perlahan mulai menunjukkan perubahan yang lumayan membaik. Suhu badannya yang tadinya sangat panas, kini perlahan mulai turun menyentuh angka normal, dan matanya tidak lagi melotot kosong menatap langit-langit ruangan. Nadine akhirnya bisa tertidur pulas di ranjang pasien dengan ditemani oleh Anya, Caca, dan Ani yang duduk menunggui di kursi ruang rawat tersebut sampai pagi tiba. Pagi harinya, saat sinar matahari sudah mulai masuk melalui jendela kaca puskesmas dan suasana di luar sudah lumayan terang, Nadine perlahan terbangun dari tidurnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah langsung mencari keberadaan tangan Anya, lalu menggenggamnya dengan sangat kuat. Air mata kembali mengalir membasahi pipi Nadine yang masih terlihat agak pucat. "Aku benar-benar udah gak kuatnya. Tolong jangan bawa aku pulang ke rumah kontrakan itu lagi. Aku mending tidur di pinggir jalan raya aja daripada harus lihat potongan kepala hancur itu lagi di dalam kamar mandi," ucap Nadine dengan suara yang masih sangat parau dan bernada memelas. Caca yang duduk tepat di sebelah ranjang langsung mengusap punggung Nadine pelan untuk menenangkannya. "Iya Din, kamu tenang aja ya sekarang. Kita semua semalam pas kamu tidur juga udah sepakat kok buat gak mau tinggal di sana lagi. Rumah itu emang udah gak bener dan bakalan sangat membahayakan nyawa kita berempat kalau kita paksain buat terus diam di sana." Mendengar perkataan Caca, Ani yang baru kembali dari kantin puskesmas langsung ikut menimpali pembicaraan. "Benar kata Caca, Din. Kita berempat emang udah ngalamin rentetan kejadian gila di rumah itu. Mulai dari suara langkah kaki berat yang mondar-mandir di ruang depan, bau bangkai daging yang nyengat hidung banget, pintu belakang yang gerak kebanting sendiri, saklar lampu kamar mandi yang dimainin, sampai penampakan separuh badan manusia yang aku sama Anya lihat waktu itu. Udah cukup batasku buat bertahan di rumah itu." Anya menganggukkan kepalanya perlahan sambil menarik napas yang lumayan panjang. Ia yang selama ini selalu berusaha tampil kuat dan meyakinkan teman-temannya untuk terus bertahan, pada akhirnya juga harus mengakui kekalahan. Keselamatan fisik dan juga kewarasan mental mereka berempat jelas jauh lebih penting daripada memaksakan diri tinggal di rumah sewa murah seharga Rp300.000 tersebut. Anya sepenuhnya sadar bahwa uang sewa yang murah itu ternyata harus dibayar mahal dengan nyawa dan rasa takut mereka setiap malam. Anya kemudian kembali teringat pada semua fakta sejarah kelam tentang pembunuhan yang pernah diceritakan oleh Pak Maman tempo hari. Kenyataan pahit bahwa rumah tersebut merupakan bekas lokasi tempat kejadian perkara mutilasi seorang istri oleh suaminya sendiri benar-benar sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh akal sehat. Pak Maman juga menjelaskan dengan gamblang bahwa ada desas-desus mengenai ritual pesugihan berdarah yang membuat arwah korban di rumah tersebut tidak akan pernah bisa tenang. Fakta sejarah mengerikan itulah yang selalu membuat para penyewa sebelumnya sering diganggu hingga tidak ada satupun yang betah menetap dalam waktu lama. Pembersihan yang kemarin dilakuin sama Melati dan teman laki-lakinya itu emang berhasil mengusir sosok siluman monyet besar yang bikin bau anyir darah.
Tapi sayangnya, hantu-hantu bentuk lainnya masih tetap ada bersarang di dalam sana. Penampakan orang gantung diri waktu siang hari sama kepala putus yang kamu lihat semalam itu adalah bukti nyatanya, Din. Kita berempat emang harus pindah secepatnya dari kampung itu hari ini juga. Ucap Anya dengan nada suara tegas dan sangat yakin. Terus barang-barang kita di dalam kontrakan gimana yang ngambilnya? Baju ganti kita, buku-buku pelajaran, sama tugas kuliah kita kan masih tertinggal di sana semua. Tanya Ani yang mulai kebingungan memikirkan cara memindahkan barang-barang mereka. Siang ini juga, pas matahari lagi terang-terangnya panas, kita bertiga pulang sebentar ke sana buat masukin semua barang kita ke dalam tas dan kardus besar. Kita kemas semuanya cepat-cepat tanpa perlu buang waktu. Nadine biar nunggu istirahat di ruangan ini aja sama perawat sampai kita bertiga selesai. Nanti sekalian kita jemput Nadine pakai barang bawaan kita, biar langsung pergi cari tempat baru. Jawab Anya sambil membagi tugas kepada teman-temannya pagi itu. Sesuai dengan rencana yang sudah disepakati, pada siang harinya, Anya, Caca, dan Ani kembali menginjakan kaki di rumah kontrakan tersebut untuk yang terakhir kalinya. Perasaan mereka masih sangat was-was, dan jantung mereka berdebar kencang saat membuka gembok pintu utama, lalu melangkah masuk ke dalam ruangan. Mereka membiarkan pintu utama terbuka lebar, agar cahaya matahari dan keramaian dari luar bisa sedikit mengusir hawa dingin di dalam rumah. Mereka bertiga bergerak dengan ritme yang sangat cepat dan tergesa-gesa. Semua baju yang ada di lemari, buku pelajaran, dan barang-barang pribadi langsung dimasukkan secara asal ke dalam tas jinjing dan kardus besar yang mereka temukan. Mereka sama sekali tidak mempedulikan barang-barang berukuran kecil atau perabotan yang dirasa tidak terlalu penting. Mereka juga dengan sengaja menghindari arah pandangan menuju ke dapur, dan sama sekali tidak ada yang berani mendekat ke arah kamar mandi. Hanya dalam waktu 2 jam, semua barang berharga mereka sudah siap untuk dibawa pergi. Mereka mengunci rumah itu rapat-rapat dari luar, dan pergi meninggalkan uang sewa yang sudah terlanjur mereka bayarkan untuk beberapa bulan ke depan. Mereka benar-benar tidak peduli lagi dengan kerugian masalah uang tersebut, karena rasa takut sudah merajai seluruh pikiran mereka. Mereka berempat kemudian pergi berkeliling, dan akhirnya sepakat untuk mencari rumah kontrakan baru yang lokasinya jauh lebih dekat dengan area kampus. Mereka sengaja memilih tempat sewa yang posisinya berada di lingkungan sangat padat penduduk dan ramai aktivitas setiap saat. Hal ini mereka lakukan agar mereka tidak lagi merasakan kesunyian mencekam seperti yang mereka alami di tempat sebelumnya. Setelah mendapatkan sebuah tempat yang cocok dan dirasa sangat aman, mereka mulai menata kehidupan baru yang jauh lebih tenang. Keempat mahasiswa itu juga sepakat membuat janji untuk tidak pernah membicarakan lagi rentetan kejadian menakutkan yang pernah mereka alami di rumah tua itu. Mereka memilih mengubur dalam-dalam semua trauma tersebut agar mereka bisa kembali menata mental dan fokus menyelesaikan kegiatan perkuliahan dengan baik. Kehidupan mahasiswa mereka secara perlahan mulai kembali berjalan normal seperti sedia kala pada minggu-minggu berikutnya. Mereka berempat akhirnya bisa beristirahat pada malam hari tanpa ada rasa khawatir sedikit pun. Tidak ada lagi suara langkah kaki berat mondar-mandir yang mengganggu waktu tidur mereka di malam hari. Tidak ada lagi suara bantingan pintu kayu belakang yang mengagetkan. Tidak ada lagi saklar lampu kamar mandi yang menyala mati dengan sendirinya. Dan yang paling legakan hati, tidak ada lagi bau darah segar maupun bau bangkai yang menyengat hidung mereka. Sejak mereka pergi bergegas meninggalkan rumah kontrakan seharga Rp300.000 di belakang area pekuburan tersebut, Anya, Nadine, Caca, dan Ani tidak pernah lagi mengalami teror hantu dalam bentuk apapun. Mereka semua pada akhirnya berhasil selamat dan terbebas sepenuhnya dari jeratan masa lalu kelam rumah angker tersebut untuk selama-lamanya. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.